Jadi saya hanya membahas tentang Ratu Kidul, ya Ibu Ratu. Kekuasaan tuh hanya di beliau penuh, seperti itu. Ini saya mohon maaf untuk Raginonggo, saya belum diizinkan untuk bicara apapun soal itu. Oke. Iya, iya. Seperti Laut Atlantik, Laut Pasifik, dan mungkin juga segitiga Bermuda. Konon kan juga ada cerita penguasa-penguasa di daerah itu. Pertanyaannya gini, apakah penguasa-penguasa di beberapa daerah itu juga punya kerjasama gitu dengan Ibu Ratu atau gimana, ada seperti koordinasi? Oh iya, saling mengenal itu. Saling mengenal? Saling mengenal, karena yang di segitiga Bermuda itu yang paling kuatnya itu perempuan juga. Itu memang dia memiliki saling kenalan, karena di lautan itu memang tiap beberapa tempat tuh, beberapa wilayah tuh memang ada penguasanya sendiri. Kalau Ibu selatan full. Jadi kalau segitiga Bermuda itu memang berbeda lagi, dia perempuan juga. Cuma saya nggak sebutin namanya ya, karena yang di segitiga Bermuda ini termasuk sangat rahasia itu, karena dianya muncul ada di satu tempat, dia dihargai masyarakat di sana gitu. Jadi saya tidak mau bicara tentang yang itu, karena di luar kewenangan, takutnya dia marah gitu. Karena saya hanya bertugas di selatan, seperti itu. Kenapa kok dari penjaga-penjaga daerah itu kok banyak wanitanya ya? Di laut banyak wanita? Iya. Yang ada penjelasan terkait hal itu? Saya kurang tahu ya asal muasal, tapi memang di laut rata-rata banyak kan wanita penjaganya. Yang di darat banyak kan berjenis laki-laki. Seperti itu memang. Nah itu juga saya belum ada kejelasan, karena kalau saya tahu pasti saya kasih tahu. Ini masih belum ada kejelasan soal itu, kenapa banyak perempuan yang jaga di laut. Oke. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa itu. Yang tinggal di keratonnya Ibu Ratu itu banyak orang mana? Apa didominasi orang Jawa atau bagaimana? Maksudnya yang arwahnya ya, arwah orang mati yang ke sana ya, yang tidak kemana-mana ya, maksudnya sana. Jadi kan yang dominasi kan bukan arwah, yang dominasi makhluk gaib di sana, baik golongan siluman dan lain-lain. Tapi kalau arwah ada, memang yang banyak ya dari tanah Jawa, memang banyak dari tanah Jawa. Mayoritas ya orang Jawa. Iya. Kalau ada pemilihan wali kota di sana mungkin menang, gitu. Karena mayoritas itu. Tapi ada dari suku lain banyak. Tapi ya tetap masih lebih banyak dari tanah Jawa. Oke, saya lanjutkan ini. Iya. Pertanyaan dari pemirsa. Ketika bulan Ramadan dan ketika Idul Fitri, apa juga dalam lingkungan keraton Ibu Ratu itu ikut merayakan? Kalau Idul Fitri tidak ada perayaan seperti itu. Tapi kalau Ramadan memang sepi sana, tutup dia. Hanya tamu tertentu yang bisa masuk sampai ke Putreng. Seperti itu. Maksudnya tutup itu apa juga mereka puasa juga? Bukan, mereka mengikuti apa yang terjadi di dunia yang lebih banyak berhubungan ke mereka. Jadi pintu yang depan itu masih buka, orang masih bisa sampai ke alun-alun. Tapi untuk masuk ke Keputaran Ibu tuh hanya yang Ibu kenalin aja yang bisa masuk selama bulan Ramadan. Makanya harus nembung langsung, setidaknya juru kuncinya harus bisa masuk ke Keputaran, baru bisa masuk ke dalam. Seperti kejadian juga di misalnya makam raja-raja yang Mogiri. Seperti itu juga. Biasanya kan kalau di bulan Ramadan tuh seperti misalnya saya pernah masuk nih ke Eyang Pakubono 10. Begitu saya panggil, kok Eyang nggak datang, saya panggil nggak datang. Lalu saya coba menggunakan kemampuan untuk bertemu Eyang, ternyata Eyang bilang nggak bisa turun dulu karena lagi di langit Sapitu. Jadi kalau mau turun tak kasih berkah opo kedatangannya gitu. Nah, jadi memang ada kejadian seperti itu, mau nggak mau yang kita alami. Itu bulan Ramadan khusus atau? Iya, di bulan Ramadan. Di luar bulan itu? Ada. Di tempat penantian tuh dipanggil datang, kalau Ibu pintu dibuka, yang berkenan masuk ke dalam. Tapi kan dipilah, tidak semuanya masuk ke dalam. Seperti itu. Kayak kita mau nggak ada presiden kan dipilah dulu mana-mana yang bisa. Ya? Iya. Oke, lanjut pertanyaan pemirsa. Apakah ada kaitan antara Pak Karno dan Ibu Ratu? Ada. Karena Pak Karno memang juga berdoa kepada Ibu.
ada hubungan. Oh. Makanya beliau kan ya Pak Karno kan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk soal itu. Oke. Kemarin itu kan yang Budi juga cerita sama kami ya sebelum acara take video mengenai Kanjeng Budi itu kalau sebelum ada bahaya, datangnya bahaya mesti dikasih bocoran sama burung. Jadi burung perkutut atau apa itu. Kalau untuk tempat gitu saya, ya. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan gimana tuh kok bisa seekor burung itu bisa menyampaikan pesan-pesan kayak itu. Iya. Jadi sebenarnya tradisi ini saya ketahui waktu saya belajar di tanah Jawa. Dulu di tempat tinggal saya di Sumatera nggak ada tradisi seperti ini. Jadi dalam Jawa ini kan dia ada beberapa tradisi kalau orang itu ada piaraan namanya. Jadi burung baik itu perkutut, derkuku, atau angsa, atau soang itu, atau ikan lohan, atau ikan arwana, atau ikan koi. Jadi mereka ada beberapa. Nah kalau saya lebih suka ke burung perkutut. Karena perkutut itu dia bisa kita nyatukan dengan diri kita. Jadi ada sebuah keilmuan Jawa. Jadi untuk menyatukan burung itu dengan diri kita. Nah, jadi misalnya ada orang datang ke saya nih, bawa burungnya, tolong dong Kanjeng, biasanya pejabat itu. Oh, saya ini rawan ini, banyak ini, saya mau piara burung ini. Nah, kalau orang tuh piara aja di rumah, dia kasih makan, itu memang jaga. Tapi kalau yang saya bilang ini kan lebih dalam ilmu Jawa kunonya yang orang itu disatuin dengan burungnya. Jadi, hidupnya orang itu melewati burung dulu. Jadi kalau dia diserang, burung itu yang mati. Tapi kalau burungnya bisa ngelawan, dia enggak. Jadi kemampuan burung itu meningkat. Gitu. Jadi kalau kita udah nyatuin diri dengan burung, itu kita bisa tenangin diri, nanti dia bisa bunyi, kita dengar. Tuh, ada apa ini? Lalu kita tenangin diri, nanti kita berdoa, kita menyatukan frekuensi dengan dia. Jadi frekuensi itu harus terhubung dulu, frekuensi sama, baru kita bisa menggunakan matanya dan perasaannya dan penglihatannya dia. Jadi dia bisa kita lihat samar-samar. Tadi lihatnya nggak jelas doh, kayak samar-samar ada apa gitu. Wah, ada yang datang, gitu. Nanti dia akan mengeluarkan energi dari tubuhnya untuk membentengin. Tapi kalau dia kalah, biasanya dia kelojotan atau leher patah gitu. Seperti itu biasanya kejadiannya, matinya. Nah, kebetulan yang punya saya ini kan pendamping keris. Jadi saya kan pakai kerisnya tuh Luk 3, Keleng, Nogo, Sungkem. Nah, itu saya pakai dampingnya perkutut itu. Karena Luk 3 itu kan tuh ulama. Jadi jalan manusia tuh nggak bisa belok-belok, harus lurus terus. Cuma manusia itu kan kadang-kadang ada kesalahan yang dia nggak sadar lakukan dan lain-lain, kan berbahaya. Jadi akhirnya pendamping perkutut itu penting bagi keris itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan dari pemirsa. Apakah ada hubungannya Dewa Baruna dengan Ibu Ratu? Kemudian apa pernah juga penghuni Laut Selatan itu bentrok dengan penghuni Laut Merah? Kalau untuk yang Dewa Baruna sama Kanjeng Ibu, saya tidak akan membahas karena Baruna ini kan ada dari kepercayaan agama. Nanti kalau saya bahas dari agamanya pasti akan komplain dan marah, karena agama itu ada satu sisi namanya egosentrim agama. Agamaku paling terbaik, agama yang lain tidak. Jadi kalau saya singgung ke situ, jadi gontok-gontokan tuh mereka tuh jadinya. Jadi Baruna dan Kanjeng Ibu tuh pokoknya ada dunia sendiri. Jadi saya tidak bahas ke situ. Tapi kalau untuk Laut Merah, memang banyak cerita bilang ada ini Laut Merah dan lain-lain. Tapi kan itu sebatas cerita. Selama ini Keraton Kidul tenang-tenang aja, dan Laut Merah juga tidak mengganggu sampai ke sini. Iya. Enggak. Oke. Kita lanjut pertanyaan pemirsa ini. Mohon izin mau bertanya, Ibu Ratu Kidul sebenarnya berasal dari mana? Siapa sebenarnya asal mula Ibu Ratu? Apakah berasal dari manusia yang sudah naik kelas itu, ataukah Tuhan yang menciptakan? Jika berasal dari manusia, apakah sesuai dengan cerita-cerita umum yang beredar? Gimana komentarnya? Ini mungkin buat sahabat yang bertanya itu, mungkin dia nggak nonton episode kita yang sebelumnya itu, kan udah kita jawab, tapi tak kupas singkat aja. Kanjeng Ibu itu adalah roh suci. Itu diceritain oleh Gusti.
Jadi dia bukan berasal dari arwah manusia dan lain-lain. Tapi para dewi ada yang berasal dari manusia. Tapi Kanjeng Ibu adalah roh suci. Iya. Nanti Bapak masih nonton di episode yang sebelum-sebelumnya ada, udah saya jelasin. Iya, iya. Bukan turunan manusia ya. Bukan. Iya. Oke, saya lanjut ini. Apakah Ibu Ratu juga ada kaitannya dengan Dewi Sri? Kalau cerita itu memang kalau di tanah Jawa, apalagi saya di Gunung Merapi, memang ada ikatan sambungan ceritanya. Nah, cuma saya belum menemukan bukti kayak misalnya ada seperti prasasti atau literatur apa gitu yang ada seperti itu. Dan memang kalau masyarakat sini cerita ya memang terhubung Dewi Sri, Kanjeng Ibu, Dewi Tara, Dewi Iya, Kuan iya. Im, Dewi dan Tara. lain-lainnya seperti itu. Oke. Saya lanjut lagi nih pertanyaan dari pemirsa. Kanjeng Budi ini mau bertanya tentang ilmu ngeraga sukma. Pertanyaannya gini, berapa lama ilmu ini bisa dipakai sekali sukma keluar? Apakah bisa berhari-hari sukma itu di luar jasad? Jadi kalau untuk mengetahui berapa lamanya ini, kita lihat aja kalau saat kita tidur. Kalau kita tidur nyenyak sekali, itu kan kadang-kadang kita keluar tuh sukmanya. Nah itu pergi jalan kemana, itu kan bisa sampai 6 jam, 7 jam lebih. Sebenarnya tergantung fisik jasadnya. Kalau jasadnya nggak sanggup lagi, biasanya nanti sukma tertarik otomatis. Seperti itu. Jadi, kalau orang tidur itu sebenarnya ya rogo sukma juga itu. Dia keluar, makanya hati-hati kalau pas sudah tidur, tiba-tiba mimpi jalan kemana, terus kencing di pohon, itu pasti jamin tuh kasurnya basah. Iya, itu pasti. Langsung ngompol ya? Iya, makanya kadang-kadang ada orang nggak nyangka dia ketemu perempuan, habis itu dia pacaran bareng-bareng dia, habis itu tiba-tiba di celananya udah keluar semua, dia itu harus mandi junub habis itu itu dia melakukan tapi secara sukma batin. Ini ada yang ini mau pengen tahu itu caranya, bisa nggak disengaja kayak gitu? Kalau untuk mimpi basah itu, yang mimpi itu biasanya kalau manusia itu tidak punya kemampuan ilmu, itu hanya datang di saat keinginannya terlalu tinggi. Jadi keinginan yang tinggi, nafsu yang tinggi yang dalam dia yang terbendung yang nggak keluar itu menyebabkan tabirnya itu terbuka. Jadi sukmanya keluar mencari. Lalu dia akan mencari wanita yang dia suka, gitu, seperti itu. Nanti dia akan tidurin dan terjadi basahnya di dia. Jadi itu didorong oleh nafsunya terlalu tinggi, keinginannya terlalu tinggi, jadi tabir penahan itu terbuka. Tapi nanti tabir itu menutup kembali. Karena kan manusia tuh kalau misalnya udah tersalurkan, itu bisa tenang pikirannya 1 bulan itu. Wah, mau bisnis apa cair itu, pikirannya enak, nggak marah-marah. Tapi kalau dia tidak bisa keluar tersalurkan itu, biasanya emosian.